Katolik sekarang ini sudah bisa ada surat sidang pembatalan nikah begitu kan? Ya. Katolik tidak ada perceraian. Ya. Ya, tetap seperti dalam Injil, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itu tetap. Ya. Tetapi faktanya ada pasangan-pasangan yang setelah 5 tahun, 10 tahun menjalani hidup bersama, mereka ternyata mengalami badai dan mereka berpisah. Lalu solusinya apa? Di pengadilan sipil ada perceraian. Katolik tidak mengenal perceraian. Tetapi Katolik mencari solusi dengan menggali mengapa alasan dulu mereka menikah. Nah, di gereja Katolik ada 3 hal menyebabkan nikah itu sah. Dan kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, nikah tidak sah, maka dibatalkan. Ini yang kami lewati. Pertama, dulu saat mereka menikah, mereka bebas dari 12 halangan. Bisa jadi karena salah satu sebab, misalnya pastor tidak memeriksa dengan baik, mereka lolos menikah. Tapi nikah sebetulnya tidak sah karena terkena 12 halangan itu. Ya, saya bukan kuliah jadi tidak bisa memberikan sekarang, tetapi pokoknya ada 12 halangan. Yang kedua, mereka harus nikah di hadapan pastor. Kalau dulu mereka nikah di hadapan petugas gereja lain, nikah otomatis tidak sah secara Katolik, maka bisa dibatalkan. Yang ketiga, konsensus, kesepakatan. Bahasa hukumnya konsensus facit matrimonium. Kesepakatan itu yang membuat nikah itu ada. Nah, kesepakatan itu ternyata cacat. Contoh, dia bilang saya suka kau, tapi itu suka itu tipu. Dia menipu, berpura-pura, atau karena dipaksa, misalnya, ya. Mereka sudah terlanjur bergaul dekat, hamil. Aduh, kalau saya tidak terima dia, padahal dulu kami hanya, ya maaf, main-main saja. Saya hamil. Lalu anak ini, bapaknya siapa kalau saya tidak mau nikah? Maka, maaf, terpaksa. Dia berkata, saya mau. Tapi sebetulnya mau itu karena terpaksa. Atau dia terpaksa menikah karena bapaknya punya utang sama laki-laki itu. Yeah. Dan laki-laki bilang, kalau kau nikah dengan saya, utang langsung dihapus. Ya, perempuan mau menyelamatkan bapaknya. Maka dia berkata, oke, saya nikah. Tapi itu nikah terpaksa. Syukur kalau semuanya oke-oke saja. Tapi di dalam perjalanan ketahuan, ditemukan mereka bermasalah, maka ini semua flashback, semua diperiksa kembali lagi, dan ditemukan cacat konsensus, cacat kesepakatan, nikah dibatalkan. Ini proses yang terjadi di Tribunal Pengadilan Gereja Katolik, ya, yang sekarang saya sedang tangani. Jadi kita kalau di timika itu di gereja ini, Pak? Apa tidak di keuskupan. Oh, di keuskupan. Tapi kebetulan saya kan ketuanya. Namanya ketua apa? Ketua Pengadilan Gereja. Oh, iya. Tribunal. Tribunal, ya. Tribunal, ya. Di semua keuskupan ada. Jadi prosesnya hanya sebatas sampai di keuskupan saja. Tidak. Kalau seandainya ternyata ada yang bilang, tidak, nikah itu sah, maka mereka naik banding ke Keuskupan Agung. Gitu. Ya, Keuskupan Agung. Dan kalau Keuskupan Agung juga masih naik banding, mereka ke Roma, Rota Romana, ya. Jadi yang ini karena kita di sini belum punya hakim Keuskupan Timika, maka saya sepakat dengan pengadilan tingkat 2 Keuskupan Agung Merauke. Keuskupan Agung bilang, pastor sebagai hakim, pastor adakan sidang hakim tunggal. Yeah. Jadi selama ini saya lakukan itu hakim tunggal. Lalu hasilnya itu saya bawa ke Merauke dan di sana disidang lagi. Mereka mengikuti alur sidang yang saya lakukan dan mereka menilai soal keabsahan
pernikahan atau tidak sahnya nikah itu. Dan kalau di sana mereka bilang oke, maka akan dikeluarkan surat pengumuman Pembatalan nikah tadi. pembatalan nikah, dan itu diumumkan di tempat dulu orang itu dibaptis, tempat dulu orang itu nikah. Jadi diumumkan di tempat baptis, tempat nikah, dan tempat domisili. Oh begitu. Jadi misalnya dia dibaptis di Flores, diumumkan di Flores. Lagi. Dan mereka nikah di Timika, diumumkan di Timika. Mereka tinggal di Jayapura, diumumkan di Jayapura. Berarti nanti setelah bercerai pembatalan nikah, dia kalau ketemu pasangan baru Bebas, boleh menikah lagi. Bebas mereka. Justru itu supaya membantu mereka bisa bebas. Sudah di sini di gerejanya kita ini sudah berapa lama berjalan seperti ini, Mas? Sebenarnya sudah dari dulu, tapi karena ada soal teknis kami tidak pernah melakukannya. Tapi karena permohonannya bertubi-tubi sekarang 20-an. 20-an gugatan. Itu Maka 20-an itu sudah diproses semua. belum, baru 9 ini. Baru Itu 9. setelah di flashback itu mereka rata-rata kasus apa? Ya kasusnya multi sebab ya, tidak Ya. bisa disebut karena ini masalah private, jadi Ya, itu hanya dibuka di pengadilan. Pengadilan saja ya. Terus itu 9 itu mereka sudah memutuskan untuk pembatalan. Sudah mereka tinggal berpisah sudah lama, ada 10 tahun pisah, 9 tahun pisah, rata-rata di atas 10 tahun. Oh, baru mereka proses ini. Baru mereka mengajukan Supaya mereka bisa menikah lagi seperti itu ya. Ya, oke. Terus yang pasangan lain itu sedang dalam proses menunggu. Dalam proses menunggu, daftar tunggu lah. Iya, Pak Pastor, mungkin kalau dengan adanya seperti ini kan mungkin ada orang yang kalau bermasalah dalam rumah tangga toh, jadi dia berpikir, sekarang saya bisa bercerai, bisa batal. Tidak gampang karena ada lewat pengadilan Ya. dan pengadilan itu sangat strict, teliti. sangat teliti. Ya, jadi mungkin Ada 3 sebab dan 3 sebab itu item per item diseliti. Kalau ternyata walaupun mereka sudah pisah, tetapi ditemukan bahwa nikahnya sah, maaf, nikahmu sah. Yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. pesannya Pastor untuk pasangan-pasangan rumah tangga Katolik seperti apa? Ya seperti khotbah hari ini, sejak awal harus bertemu pastor paroki dan diskusi, bicara, cari solusi. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Semua masalah asal luka itu masih luka kecil, itu pengobatannya murah, cepat. Jangan tunggu sampai luka sudah besar, bernanam mau amputasi, ya jelaslah lebih parah, lebih parah. Ya. Dan tadi seperti Pastor khotbah selalu melibatkan Tuhan ya. Ya dalam Dalam baik. Terima kasih ya.